saya mengajak kita melihat firman Tuhan yang mau mengingatkan kita bagaimana pentingnya setiap kita orang percaya kepada Tuhan, ya, tidak hanya sekedar kita percaya, tetapi kita memiliki satu pengalaman, ya, pengalaman secara pribadi lepas pribadi di dalam pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita akan buka Alkitab. Kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 19. Kita akan membaca di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Ya, 1 atau 2 ayat kita baca. Kisah Rasul 19 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus dalam perjalanan penginjilannya, dia mengunjungi banyak sekali tempat-tempat di daerah Timur Tengah sana, di Asia Kecil, bahkan dia sampai ke Eropa. Kita tahu Rasul Paulus itu nanti dia menerima Tuhan setelah beberapa tahun, ya, setelah kematian Yesus, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, dan pencurahan Roh Kudus dinyatakan. Tetapi Rasul Paulus dia sudah mengalami, dia sudah menikmati karya ataupun kenyataan daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ya. Dan dalam pelayanan Rasul Paulus, kita memperhatikan dan melihat bagaimana campur tangan penyertaan Roh Kudus di dalam seluruh pelayanannya. Ya. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah melayani, Roh Kudus selalu ada bersama dengan dia, sehingga dampak pelayanan Rasul Paulus itu begitu luar biasa. Ya. Banyak orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bahkan mujizat-mujizat Allah terjadi di dalam pelayanannya. Itu semua karena campur tangan Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat dalam cerita yang kita sama-sama boleh baca, renungkan, simak bersama bahwa ketika Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia telah mengunjungi, menjelajah daerah-daerah pedalaman, ya, dan tempat-tempat lain, maka dia tiba di satu tempat, satu kota yang namanya Efesus. Efesus. Nah, kota Efesus ini, Bapak Ibu sekalian, dalam zaman pelayanan rasul-rasul, ini merupakan salah satu kota terbesar, ya, dalam pemerintahan kerajaan Yunani pada saat itu. Kota kedua terbesar.
kemudian beralih ya ke dalam pemerintahan kerajaan Romawi. Tetap kota Efesus ini menjadi kota terbesar kedua, ya, selain daripada kota Romawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus tiba di sana, dan di tempat itu di Efesus dia menemukan, ya, ada beberapa orang, beberapa murid, ya, berapa saudara yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi tidak tahu siapa yang sudah datang pertama kali melayani di Efesus, tetapi sudah ada jemaat di sana, sudah ada orang-orang yang percaya di sana. Ya. Mereka dikatakan sebagai murid-murid. Namun Rasul Paulus dia datang dan dia melihat kota Efesus, kota yang cukup ramai. Ya. Pada saat itu saja diperkirakan populasi penduduk di Efesus sudah mencapai 250.000 orang. Pada saat itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Itu pada tahun 56 sampai dengan tahun 60 Masehi. Ya. Berarti kita bisa membayangkan betul ramainya kota itu. Tapi di situ hanya ada beberapa anggota jemaat saja. Lantas Rasul Paulus dia memberikan pertanyaan kepada mereka. Dan pertanyaan yang dilontarkan oleh Rasul Paulus bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar iseng-iseng saja menanya, tetapi sesungguhnya pertanyaan Rasul Paulus di sini dikatakan dalam ayat yang kedua, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ya. Ini satu pertanyaan yang serius. Ini satu pertanyaan yang mengandung satu boleh dikatakan satu kegalauan dari Rasul Paulus. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini menggelitik orang-orang pada waktu itu. Tentu. Dan kalau itu ditanyakan kepada kita pagi hari ini, mungkin sudah akan menjawab, wah, pendeta ini kenapa? Apa urusannya? Apa urusannya? Ya kan? Ada kepentingan Bapak Ibu sekalian dari Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan. Rupa-rupanya Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana keadaan atau kondisi jemaat yang ada di Efesus, boleh dikatakan sangat memprihatinkan. Sudah seharusnya jemaat ini berkembang, bertambah-tambah, memiliki pengaruh, memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat yang ada di sana. Tetapi malah sebaliknya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, di Efesus itu harus ada satu kepercayaan umum yang sangat kuat. Kepercayaan kepada berhala-berhala, kepercayaan kepada dewa-dewi. Hampir mayoritas orang di sana mereka memiliki kepercayaan kepada dewa-dewi. Dan yang terkenal, dewi yang ada di Efesus pada saat itu adalah Dewi Artemis. Ya, Dewi Artemis. Menurut kepercayaan atau menurut
mitologi Yunani, Dewi Artemis ini dikatakan sebagai Dewi binatang buas dan binatang buas dan pemburuan. Ya. Ya. Kepercayaan begitu kuat Bapak sekalian. Dan orang-orang percaya tinggal berada di sana. Mereka berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat yang ada dan tinggal di Efesus yang memiliki kepercayaan umum, yaitu percaya pada dewa-dewi. Dan ternyata Bapak-Ibu sekalian, kekristenan di sana sangat mengalami, atau boleh dikatakan mengalami stagnan, tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan. Orang-orang Kristen di sana, mereka tidak menjadi pengaruh, tidak bisa berpengaruh besar kepada masyarakat yang ada. Malah mereka lebih terpengaruh dengan apa yang ada di sana. Lingkungan yang ada di sana lebih kuat mempengaruhi mereka, sehingga pertumbuhan gereja di sana sangat lambat. Hanya kurang lebih 12 orang yang ada di Efesus. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kehadiran Rasul Paulus di sana membawa satu tanda tanya. Pertanyaan kepada mereka. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Berarti Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan Rasul Paulus ini, ya, membutuhkan satu jawaban yang jujur dan tulus dari setiap orang pada waktu itu. Entah seberapa lama orang-orang ini menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi orang Kristen. Lamanya menjadi orang Kristen itu tidak menjadi tidak menjadi jaminan. Tidak menjadi jaminan bagi seseorang, walaupun dia sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, bahkan dari tahun 45 sekalipun, ya. Atau ada orang Kristen yang mengaku sudah Kristen sejak dalam kandungan ibu. Ya betul, karena ibunya, keluarganya semua orang Kristen. Tetapi tidak menjadi jaminan bahwa kekristenan itu memiliki kualitas, kekristenan itu memiliki mutu yang terjamin. Tidak menjadi alasan, tidak menjadi penunjang. Tetapi ada orang Kristen yang justru belum ditinjau dari segi waktu, mereka belum terlalu lama menjadi orang Kristen pengikut Tuhan, tetapi bisa dilihat, bisa nampak dari perilaku kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki kualitas, memiliki nilai yang boleh dikatakan bisa dijempol. Haleluya. Bagi Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, itu tidaklah cukup. Tidaklah cukup. Paulus tanya mereka, kamu sudah percaya? Tapi sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Perlu ada tindakan lanjut dari keimanan kita, dari kepercayaan kita, Bapak Ibu sekalian.
Kita harus lebih dalam lagi, kita harus lebih maju lagi selangkah. Menjadi orang Kristen, puji Tuhan. Tetapi sekali lagi, tidak cukup menjadi orang Kristen toh. Semua orang boleh menjadi orang Kristen, semua orang boleh menjadi orang percaya. Karena memang menjadi orang percaya itu ditawarkan kepada semua orang, siapapun juga dia. Tetapi yang diharapkan dari setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan adalah kualitas daripada kekristenan itu sendiri. Sehingga kekristenan itu memiliki dampak, memiliki pengaruh yang luas, baik dalam rumah tangga, dalam lingkungan masyarakat, bahkan di dalam lingkungan bangsa dan negara. Puji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan buat kita yang hadir pagi hari ini, sudahkah kita menerima Roh Kudus ketika kita menjadi percaya? Sudahkah setelah 10 tahun yang lalu saya menjadi orang Kristen, sudahkah saya menerima Roh Kudus? Atau belum? Sehingga kehidupan Kristen selama 10 tahun tetap begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Tidak ada progres apa-apa di dalam kehidupan kekristenan. Hanya begitu-begitu saja. Nah, ini menjadi persoalan. Dan kita kembali, waktu Paulus bertanya kepada jemaat, orang-orang yang percaya Tuhan pada saat di Efesus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jawaban mereka, jawaban yang jujur dari mereka dikatakan, akan tetapi mereka menjawab Paulus, belum. Ya. Jawaban yang jujur, memang belum. Bahkan yang lebih tragis lagi dikatakan, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ya, aneh bin ajaib. Sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang Kristen, ya, belum mengalami, belum menerima kepenuhan Roh Kudus. Bahkan lebih parah lagi, jangan terima Roh Kudus, bicara tentang Roh Kudus pun kami belum tahu. Ini salah siapa? Ini salah siapa? Sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena jangankan penuh Roh Kudus, tahu saja bahwa ada Roh Kudus atau tidak, kami tidak tahu. Waduh. Jadi orang Kristen macam ini, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa gambarkan seperti apa. Sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, tetapi tidak tahu kalau ada ajaran tentang Roh Kudus. Ini salah siapa? Ya, apakah salah orang itu sendiri yang memang tidak mau cari tahu bahwa selain daripada kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga harus mengalami jamahan lawatan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan ini? Ataukah mungkin pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin gerejanya yang sengaja tidak mau kasih tahu, tidak mau ajarkan tentang Roh Kudus kepada mereka? Ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi persoalan. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen, bahkan setiap pemimpin gereja, mereka
harus tahu dan harus mengalami pekerjaan Roh Kudus. So, kalau bicara tentang pekerjaan Roh Kudus, itu bukan doktrin gereja, itu bukan doktrin gereja, tetapi kalau doktrin Alkitab, doktrin firman Allah. Haleluya. Tetapi yang herannya, memang Bapak Ibu sekalian, ada gereja yang memang ada gereja tertentu, saya tidak menyebutkan, mereka tidak pernah membahas tentang pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Mereka tahu Roh Kudus itu ada, tetapi berbicara tentang manifestasi pekerjaan Roh Kudus itu hampir-hampir tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diajarkan kepada jemaat, orang-orang yang percaya pada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam kenyataan hidup sehari-hari, banyak orang-orang Kristen yang memang mereka Kristen KTP-nya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilaku hidup sehari-hari, tidak ada kualitas dalamnya, tidak ada ciri-ciri, tanda-tanda kekristenan yang sesungguhnya. Haleluya. Dan ini tanggung jawab pemimpin gereja. Gereja harus mengajarkan kepada jemaat untuk menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang bisa berdampak kepada orang lain. Tidak hanya kita menjadi orang Kristen biasa-biasa, tetapi kita harus mengalami, kita harus mengalami, kita harus menikmati pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, kalau semua orang Kristen, orang percaya, jemaat yang ada di sini mengalami jamahan kuasa Allah, mereka menjadi saksi bagi Kristus. Kita akan menjadi contoh, menjadi teladan panutan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Kalau kita memiliki kesadaran seperti orang-orang Efesus, memang kami belum menerimanya. Bahkan kami belum pernah dengar kalau ada Roh Kudus. Hari ini saya beritahu Bapak Ibu, hari ini saya sampaikan bahwa Roh Kudus itu ada, dan memang Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, yang menerima Dia, yang menyambut kedatangannya. Haleluya. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini mari kita buka hati untuk kita menyambut Roh Kudus. Kita boleh undang Dia ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita boleh undang Dia. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lalu. Tinggal kita memberi tempat untuk Dia, membuka hati kita untuk Dia, mengundang Dia masuk dalam kehidupan kita. Maka saya percaya Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup kita. Dan kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, turun atas kehidupan kita, maka di dalam kitab masih Kisah Para Rasul, kita mundur ke belakang pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Hari pertama doa Ibu Gembala sudah menyinggung tentang ini. Ayat ini bukan ayat baru, ayat yang sudah sangat familiar kali, dan setiap kali tiap tahun ini pun dibacakan. Ini adalah ayat yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kita ganti kata kamu dengan kata aku, dalam ayat 8 ini. Karena kita semua ingin mengalami dan menikmati pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita ganti kata kamu dalam ayat ini, kita ganti aku. Boleh? Karena kata kamu itu menunjuk kamu,
Ya, tunjuk ke kita. Ya, jangan tunjuk orang, tapi tunjuk kita. Ayo kita baca bersama-sama. Ayat 1, 2, 3. Tetapi aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas aku, dan aku akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita menerima kuasa, Bapak. Kenapa pelayanan di Efesus seakan-akan tidak ada perkembangan? Seakan-akan tidak ada kemajuan? Karena kejujuran dari orang-orang percaya di Efesus. Kami belum terima Roh Kudus, bahkan kami belum tahu kalau ada ajaran tentang Roh Kudus. Ya. Jadi rupanya masalahnya di sini. Orang-orang Kristen pada waktu itu, mereka hanya jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Ya. Tidak berdampak bagi orang lain. Karena mereka adalah namanya saja orang Kristen, Kristen KTP. Tetapi Kristen yang tidak memiliki kualitas, Kristen yang tidak memiliki kuasa. Haleluya. Saudara-saudara menjadi orang Kristen yang memiliki kualitas, yang memiliki kuasa. Amin. Haleluya. Terima Roh Kudus dalam setiap kehidupanmu. Haleluya. Kenapa kita orang percaya menerima Roh Kudus? Supaya kita memiliki, supaya kita punya kuasa. Dalam bahasa Yunani kata kuasa itu dipakai kata dunamis. Kuasa, dunamis, power, strength, miracle, worker, kekuatan untuk melakukan mujizat. Haleluya. Kalau setiap orang percaya mereka menerima Roh Kudus, berarti mereka secara otomatis juga menerima kuasa, menerima dunamis, power, kekuatan untuk melakukan hal-hal yang secara akal manusia itu tidak bisa dilakukan. Puji Tuhan. Dunamis, dunamis, dunamis. Dari kata dunamis ini kita mendapat ada kata dunamo atau dinamit. Dinamit. Dinamit itu apa, Bapak? Ya. Bahan peledak. Dinamit itu mampu menghancurkan gunung-gunung yang besar, batu-batu yang besar. Oleh media dinamit ini, Bapak Ibu sekalian. Dulu orang-orang Belanda waktu membuka jalan, ya, jalan Ende Mere, banyak gunung-gunung, batu-batu besar. Kalau cuma pakai tangan manusia, kapan bisa terbuka? Kapan bisa selesai? Maka dipakailah dinamit untuk meledakkan gunung-gunung, batu-batu yang besar sehingga jalan bisa dibuka. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus juga adalah kuasa Allah yang mampu menghancurkan bukit-bukit, gunung-gunung, batu-batu yang besar. Dampaknya luas, dampaknya jelas, nyata. Kalau orang Kristen memiliki kuasa Roh Kudus, haleluya, tidak ada persoalan masalah yang seberat, yang sebesar batu besar apapun yang tidak bisa dipecahkan. Ada kuasa untuk memecahkannya. Ada dinamit, ada dunamis dalam kehidupan saya dan saudara. Ada Roh Kudus. Kenapa orang Kristen kalah dengan persoalan hidup? Kenapa orang Kristen kalah dengan masalah yang dihadapi dalam hidup sehari-hari? Tidak punya kuasa. Ya, cuma Kristen-Kristenan, tetapi memiliki kuasa Roh Kudus.
menjadikan kita menjadi Kristen. Haleluya, Kristen yang mampu memecahkan persoalan. Orang Kristen mampu, haleluya, membuka jalan bagi yang tidak ada jalan. Amin. Orang Kristen yang punya kuasa Roh Kudus mampu memberikan solusi bagi yang tidak ada solusi. Tapi kalau orang Kristen cuma biasa-biasa saja, tidak menghasilkan apa yang positif, tidak ada cerita. Haleluya. Tetapi orang Kristen yang mampu memberi jalan keluar karena ada kuasa power dalam hidupnya, haleluya, itu pasti menjadi kesaksian. Itu pasti menjadi kesaksian bagi orang lain. Wah, ini baru orang Kristen. Haleluya, ini baru orang Kristen beneran. Kalau orang Kristen menghadapi masalah kecil sudah loyo, sudah ambruk, itu namanya Kristenan. Haleluya, puji Tuhan. Dinamis, kuasa untuk menghancurkan. Dari kata dinamo ini juga Bapak Ibu sekalian, kita menemukan ada kata dinamo. Dinamo itu biasanya dinamo itu ada di mana? Di kendaraan, bukan? Ya, kendaraan. Walaupun kendaraan bagus, kendaraannya mewah, tetapi tidak ada dinamis, ada dinamo, itu tidak bisa bergerak. Itu tidak mungkin bisa berjalan. Ya. Orang Kristen membutuhkan kuasa Roh Kudus supaya dia menjadi orang Kristen yang tidak stagnan, yang hanya berdiri di tempat, tidak ada gerak, tidak ada aktivitas. Orang Kristen memiliki dinamis, harus dinamis dalam kehidupannya, harus terus bergerak. Orang Kristen jangan menjadi orang Kristen pasif. Orang Kristen pasif didorong-dorong. Kenapa tidak mau maju? Harus didorong-dorong dulu baru mau maju. Orang Kristen yang tidak punya dinamo sama dengan lagu si jago mogo. Namanya aku berikan, pernah ingat lagunya si jago mogo? Mogo lagi, merepotkan, baik bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Jangan jadi orang Kristen yang mogok saja, karena tidak ada dinamit lagi tidak ada dinamo lagi dalam kehidupannya. Mari kita terus bergerak, Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus itu memiliki kuasa untuk menggerakkan kita. Haleluya. Perjalanan kekristenan, perjalanan maju, bukan stagnan. Haleluya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang ketinggalan. Ya. Orang lain sudah ada di mendekat finish, kita masih baru mau start. Ya. Jangan kita ketinggalan. Karena itu, mari kita nyalakan api Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus sudah dicurahkan, tinggal kita meminta, memohon kepada Tuhan untuk Dia memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Kalau kehidupan kita penuh dengan Roh Kudus, kalau air ini Bapak Ibu sekalian tidak penuh, ada kurang karena itu sudah diminum sedikit dari itu kemarin. Ya. Tapi ini akan melimpah kalau itu ditambah terus. Itu akan meluap. Ya. Itu akan meluap Bapak Ibu sekalian. Dan tanpa luapan air ini, itu akan kemana-mana. Di mana air mengalir, pasti di sana ada kehidupan. Haleluya. Kalau Roh Kudus dalam kehidupan kita penuh terus, haleluya, nampaknya keluar, orang lain juga akan menikmati. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Orang di Efesus ternyata mereka lebih terpengaruh dengan kepercayaan umum, ya, sehingga kekristenan tidak bertumbuh. Makanya Rasul Paulus serius menanyakan,
Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Haleluya. Kalau kita menerima Roh Kudus, haleluya, pasti kekristenan akan semakin hari semakin bertumbuh. Iman kita juga semakin hari semakin akan bertambah teguh, bertambah kuat, semakin dibangun di dalam Dia dan semakin berakar di dalam Dia. Mau? Haleluya. Bapak Ibu mau semua? Buka hati untuk Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus yang menggarap kehidupan kita. Haleluya. Kita sedang berada di dalam situasi kondisi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Ya, jangan anggap situasi-situasi yang terjadi saat-saat ini sebagai hal-hal yang biasa saja, sehingga kita tidak bersikap, sehingga kita hanya bersikap masa bodoh, acuh tak acuh. Tapi Bapak Ibu sekalian, mari kita buka mata kita dan melihat segala situasi yang terjadi hari-hari ini. Ya, mampukah kita menghadapi situasi ini dengan kekuatan kita secara fisik, secara manusia? Mampukah kita bertahan di tengah goncangan-goncangan hidup hari ini? Mari kita memandang situasi yang terjadi saat ini sebagai satu peringatan. Haleluya. Satu peringatan yang serius bagi kita semua, khususnya umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita memiliki perhatian yang serius, akan mendorong kita untuk kita lebih berserah, ya, mendorong kita untuk kita lebih berserah dan berpasrah sepenuhnya hidup kita di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Tuhan menolong kita Bapak Ibu sekalian, dan biarlah sekali lagi kita membuka hati untuk Roh Kudus ada tinggal di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, supaya kehidupan kita berdampak positif dan baik bagi lingkungan masyarakat kita. Tuhan memberkati kita pagi hari ini firman-Nya.